Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pidi. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Boyhaki Sulaiman SPD GR. Selamat menyaksikan. Selamat datang. Perkenalkan orang-orang hebat yang telah berkontribusi dalam membentuk karakter saya. Fasilitator saya Bapak Satrio Utomo dan pengajar praktik Ibu Rahmiati. Latar belakang yang ingin saya angkat dalam modul 1.4 Budaya Positif, selama ini murid-murid tidak suka peraturan karena jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata dalam modul 1.4 Budaya Positif yang saya angkat, yang pertama, menciptakan murid-murid yang merdeka, disiplin diri yang kuat. Dan yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini kebijakan universal. Tolak ukur aksi nyata yang ingin saya bentuk, yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Dan yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat di kelas bersama-sama dengan guru. Lini masa aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Langkah-langkah yang saya ambil dalam pelaksanaannya, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas, serta saya meminta izin untuk mendiseminasikan bersama-sama dengan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan-rekan guru dan wali kelas untuk sama-sama berkolaborasi memberikan pemahaman materi segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Dan yang ketiga, memantau dan merefleksikan serta mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan yang akan saya lakukan, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan juga murid agar rencana yang telah disusun dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Serta yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam menumbuhkan budaya positif di rumah. Berikut kita saksikan bersama-sama diseminasi yang saya lakukan di sekolah SD Negeri 2 Lala, Kabupaten Pidi. Selamat menyaksikan. Kak, kamu dah? Kupingnya nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Lala yang saya banggakan. Untuk kegiatan hari ini saya ingin memaparkan sedikit tentang budaya positif di sekolah. Jadi, seperti yang kita sampaikan tadi, kita memiliki beberapa permasalahan di sekolah yang ingin kita perbaiki pada kegiatan kali ini. Ini yang berkaitan dengan budaya positif, termasuk membaca seperti yang disampaikan oleh Pak Mahmudin tadi. Ini nanti kita coba akan membahas mengenai kegiatan budaya positif membaca ini. Karena literasi membaca ini sangat penting untuk diterapkan di sekolah. Artinya siswa dan siswi kita harapkan tidak ada lagi yang buta huruf, tidak mampu mengenal huruf atau apalagi tidak bisa membaca. Maknanya di sini kita punya nilai-nilai yang harus diterapkan di sekolah. Yang pertama berkaitan mandiri. Bapak Ibu guru yang hebat, saya paham Bapak guru ini sudah mengerti makna mandiri. Artinya di sekolah berkaitan dengan literasi membaca, kita punya berbagai macam alat untuk melaksanakan media di pembelajaran di kelas. Ini media pembelajaran di kelas ini untuk kegiatan membaca. Coba gunakan kartu di kelas rendah, itu coba gunakan kartu biar anak-anak ini mengenal huruf, lebih suka bermain. Artinya kegiatan mandiri di kegiatan pembelajaran belajar membaca, bukan budaya positif membaca di sekolah, itu kita harapkan dimulai dengan media pembelajaran yang menarik. Artinya diharapkan kita punya media yang cukup baik untuk pelaksanaan. Di Puslaka saya lihat juga ada
ada beberapa tapi tidak kita gunakan. Nanti di kelas rendah boleh dicek di pustaka itu ada alat media yang diberikan oleh dinas, kalau tidak salah saya itu yang berkaitan dengan berhitung, calistung dan membaca. Kemudian untuk kegiatan positif lainnya yang berkaitan dengan kolaboratif, saya berharap ke depan kita punya satu misi tentang kegiatan membaca ini di sekolah. Saya harap kita di sini tidak pernah melaksanakan apa namanya les, baik itu di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Seharusnya les itu perlu. Ke depan saya harap di kelas 6, saya nanti mohon masukan juga dari kepala sekolah. Di kelas 6 itu di akhir pembelajaran, di akhir triwulan, di triwulan 2 itu coba diusulkan les, les untuk membuka budaya positif. Kenapa? Memang ada beberapa anak-anak kita itu memang yang kesulitan dalam hal membaca. Nanti kalau dikomunikasikan siapa gurunya, kita kolaboratif, siapapun yang nanti punya kemampuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut diharapkan nanti dimasukkan. Jadi maunya saya di kegiatan literasi membaca ini di kelas 6 itu diadakan les sore. Apakah itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali? Nanti tolong dicatat sedikit bagaimana pembiayaannya, siapa gurunya, siapa yang menjadi fasilitatornya. Kemudian inovatif untuk kegiatan membaca ini, jangan kita belajar di sekolah itu seharusnya bukan hanya di dalam ruangan kelas. Bapak Ibu jangan terbiasa dan terpaku di ruangan kelas. Coba sekali-sekali keluar. Bapak Ibu belajar membaca tidak harus di dalam kelas. Bapak Ibu belajar pembelajaran matematik juga tidak harus di dalam kelas. Coba punya ide-ide kreatif, silakan kita keluar. Boleh di luar pekarangan sekolah, tapi posisikan tempatnya yang lebih baik. Kemudian menumbuhkan minat anak terhadap keinginan mereka sampai ke sekolah. Artinya ada budaya positif di sini yang kita harapkan terbangun. Anak-anak itu senang masuk ke kelas, tapi senang juga untuk diajak keluar kelas. Kadang-kadang anak-anak ini bosan masuk ke kelas, begitu bel bunyi mereka bilang alah, udah masuk, kadang. Jadi kebiasaan belajar di luar ruangan itu juga perlu. Yang pertama itu juga berkaitan dengan menumbuhkan budaya positif. Kemudian sebagai guru kita punya beberapa peran. Yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai guru lain. Artinya begini, kita sebagai guru bukan hanya tugas kita mengajar, bukan hanya tugas kita mentransfer ilmu kepada siswa, tapi juga kita berbagi ilmu. Dalam hal ini, jika di saat pembelajaran berlangsung kita punya kemampuan untuk berbagi kompetensi diri, itu apakah berkaitan dengan pembelajaran mandiri, berkaitan dengan webinar-webinar yang dilakukan. Saya paham dan saya mengerti guru-guru kita di sini punya kapasitas untuk melakukan kegiatan itu. Dan saya tahu ada banyak guru-guru kita yang melakukan webinar di luar pembelajaran. Artinya guru-guru kita punya profesionalitas, punya kemampuan dalam membangun praktisi di sekolah. Jadi kita berharap ke depan kita buat kegiatan yang berkaitan dengan membangun budaya positif, itu seperti melatih guru-guru dalam menghadapi anak di saat anak itu tidak mau melakukan sesuatu. Ini ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Saya harap ke depan tidak lagi ada guru yang marah terhadap siswa, yang berkata tidak baik kepada siswa. Tapi kita punya beberapa metode untuk melakukan kebiasaan membangun budaya positif bagi guru. Ya, ini adalah strategi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama, disiplin positif. Kita tahu di sini banyak guru-guru kita yang disiplin, artinya
sebelum sampai ke sekolah mereka sudah mempersiapkan diri untuk menyambut siswa-siswa di depan kelas ataupun di depan sekolah. Disiplin positif ini juga kita bangun untuk siswa agar ke depan siswa kita itu paham makna datang tepat waktu, pulang sesuai jadwal. Jadi budaya disiplin positif ini kita bangun itu bukan berkaitan dengan membuang sampah sembarangan yang sering dilakukan siswa kita jika mereka duduk di sebuah tempat ataupun di sudut baca di sudut tempat, mereka sering meninggalkan sampah plastik berserakan di sudut. Jadi pembiasaan-pembiasaan disiplin positif ini dilakukan oleh kita dulu. Jika ada anak yang memang membuang sampah, usahakan tidak membiarkannya, usahakan tidak mengabaikan kegiatan tersebut, karena itu akan berdampak pada disiplin positif yang mereka bangun. Kemudian segitiga restitusi ini berkaitan 3 hal. Yang pertama, validasi kesalahan mereka, kemudian mengakui kesalahan mereka, ketiga itu membuat mereka itu. Kesimpulan hasil diseminasi di SD Negeri 2 Lala, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang telah ditetapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Namun demikian, segala sesuatu yang kita butuhkan berasal dari budaya positif yang kita bangun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.